Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak yang mempermasalahkan ya, ketika sholat lalu membaca suratul Fatihah ya. Ketika membaca suratul Fatihah ada yang menjaharkan bacaan bismillahnya dan ada yang tidak menjaharkan bismillahnya. Ini memang ada beberapa perbedaan pendapat ya di kalangan ulama mazhab gitu. Jadi memang disebutkan bahwasanya pertanyaannya, halil basmalah ayatun minal Quran gitu. Apakah bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran? Nah, di sini pendapat yang pertama menyebutkan hiya ayatun minal Fatihah. Jadi bismillah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan juga bagian daripada setiap surah dalam Al-Quran. Nah, ini adalah madhab, wa huwa madhabus Syafi'i rahimahullah. Ini adalah madhab Imam Syafi'i. Lalu yang kedua, laisat ayatun la minal Fatihah. Ini bukan ayat daripada Al-Fatihah, wala min syai'in min suwaril Quran, dan juga dia bukan bagian daripada surah-surah dalam Al-Quran. Wa huwa madhabu Malik rahimahullah. Ini adalah madhab Imam Malik rahimahullah. Adapun yang ketiga, walaysat ayatun minal Fatihah wa huwa madhabu Abi Hanifah rahimahullah. Nah, ini bismillah itu adalah bukan ayat daripada Al-Fatihah, dan ini adalah madhab Imam Hanafi. Jadi jelaslah ya. Jadi ketika dia membaca Al-Fatihah di dalam sholat, lalu ada yang menjaharkan dan ada yang tidak menjaharkan bacaan basmalahnya, maka karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i mengambil dalil ya dalam hadis ya, idza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wasab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha ya. Nah, jelas kalau mazhab Imam Syafi'i mengambil daripada dalil salah satunya nih. Ada dalil ini. Hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Bahwasanya menyebutkan, kata Nabi, idza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin. Jika engkau baca alhamdulillahi rabbil alamin, maksud baca Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya Fatihah itu adalah ummul Quran wa ummul kitab wasab'ul mathani ya. Ini 7 ayat yang berulang-ulang yang selalu dibaca di dalam setiap rakaat di dalam salat. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillah itu adalah bagian daripada ayat Al-Fatihah. Jadi jelas ya, sab'ul mathani, karena salah satu nama daripada Al-Fatihah adalah sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Artinya di setiap rakaat wajib hukumnya baca Al-Fatihah. Jadi ketika masuk bismillah di sana, jelas bismillah itu udah masuk ayat 1. Jadi 7 ayatnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 7 ayat. Lalu kalau yang tidak menjaharkan bacaan bismillahnya, pendapatnya bagaimana? Nah, ini termasuknya adalah dalilul malikiyah ya. Dalil mazhab Imam Maliki ya. Wastadal malikiyah ala annal basmalata laisat ayatun minal Fatihah. Ya, dia menyebutkan bahwasanya bismillah itu bukan termasuk daripada Al-Fatihah. Jadi wala minal Quran wa innama hiya litabarruk saja, tabarukan saja ketika baca bismillah. Nah, ini awal hadis
dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah bitakbir wal qira'atu bilhamdilillahi rabbil alamin. Ya, menurut mazhab Imam Maliki mengambil daripada hadis ini, ya Rasulullah itu kalau salat mengawali salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin, artinya membaca alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah dengan jahar itu. Nah, juga yang kedua dalam hadis Anas kama fi sahihain qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna as-shalah bilhamdillahirabbil alamin. Ya. Ketika salat ya di belakang Nabi ya dan Abu Bakar, Umar, Utsman, fakanu ya mereka itu semuanya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman yastaftihuna shalah ya membuka salatnya bilhamdillahirabbil alamin. Jadi hanya langsung baca alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Wa fi riwayati Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha. Nah, ini juga menjadi dalil juga tentang bagaimana bismillah itu tidak dibaca di dalam bacaan Fatihah ketika sholat. Artinya bukan tidak dibaca, artinya tidak dijaharkan. Nah, begitu juga dengan pendapat Imam Hanafi nih. Dalam mazhab Imam Hanafi bahwasanya ketika hadis-hadis yang menyebutkan itu banyak yang tadi disebutkan allati tadullu ala adami qiraatiha jahron. Jadi ini ada petunjuk akan ketiadaan membacanya bismillah itu dengan jahar fi shalah ma'al Fatihah, bersamaan dengan Fatihah dia tidak dijaharkan. Ini menunjukkan tadullu ala annaha laisat minal Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu adalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Makanya apa? Fahakamu bi annaha ayatun minal Qur'an tamatun fi ghairi suratin Namal unzilatil fasli bainas suwar. Ya, itu terpisah dari surah-surah. Itu jadi bukan bagian daripada Al-Fatihah, di antaranya seperti itu. Makanya dalam mazhab Imam Hanafi ketika sholat membaca Al-Fatihah bismillah tidak dijaharkan karena pendapatnya itu bukan termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Jadi udah jelas. Jadi jangan diributin lagi sekarang. Kalau perkara dia membaca bismillah, membaca Al-Fatihah dengan tidak menjaharkan bismillahnya, ya. Kalau dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i ya udah jelas bismillah mesti dijaharkan. Tapi kalau misalkan dalam pendapat mazhab Imam Maliki dan Imam Hanafi, karena merujuk kepada hadis-hadis tadi menunjukkan Rasulullah ketika sholat langsung membaca Al-Fatihah tanpa membaca bismillah dengan jahar. Nah, ini karena mereka berpendapat dari hadis itu bismillah itu tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Jadi di dalam sholat tidak mesti dijaharkan. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau ada orang yang bermadhab Imam Syafi'i, akan tetapi ketika dia membaca Al-Fatihah tanpa menjaharkan bismillahnya, ini yang kita pertanyakan ya, maksudnya dia mengikut kepada siapa sebetulnya? Ya kalau kita memang bermadhab Imam Syafi'i ya bismillah dijaharkan dan Al-Fatihah 7 ayat. Nah, lalu kalau misalkan bismillah tidak termasuk di dalam ayat Al-Fatihah, bagaimana dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi? Berarti Al-Fatihah ayatnya kurang dong, berarti julukan As-Sab'ul Mathaninya berubah. Oh tidak, tetap ya, ulama menyatakan ketika suratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6 ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Ini yang menunjukkan bahwasanya kalau dikata Al-Fatihah itu 7 ayat lalu bismillah itu enggak masuk di dalam Al-Fatihah, maka suratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Jadi ya sekarang jangan pakai diributin lagi kan gitu. Masalah membaca Al-Fatihah bismillahnya jahar atau tidak ya, kalau ada yang membaca dengan tidak jahar ada 2 kemungkinan ya, bisa jadi itu mengikut kepada mazhab Imam Maliki atau mengikut kepada mazhab Imam Hanafi. Nah, kita yang mazhabnya Imam Syafi'i
ya jangan ikut-ikutan, itu jangan mentalfik, jangan mencampur adukan, apalagi ketika itu dibaca di kalangan orang-orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Ya, keadaan kita di kampung nih, semuanya deh Imam madhabnya kita Syafi'i. Kalau dibaca dengan seperti itu artinya tidak menjaharkan bismillahnya, akan timbul masalah. Jadi timbul fitnah dan lain sebagainya. Ya kita melihatlah bagaimana bijaknya para ulama gitu ya. Ketika salah satunya adalah imam besar ya Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais ya, ketika datang ke Indonesia ya, mengimami sholat ya di Masjid Istiqlal, membaca bismillahnya dengan jahar gitu, menghormati. Karena apa? Yang dipakai ya, di kita adalah madhab Imam Syafi'i. Jadi sekarang tinggal kitanya mesti apa? Bijak, dan jangan ikut-ikutan juga. Ya kudu tahu juga kan gitu. Kenapa ini dibaca jahar? Kenapa ini enggak? Itu. Ini kita madhabnya Imam Syafi'i, maka kita jaharkan gitu. Sehingga memang perbedaan itu bukan perbedaan yang bikin kita pecah, bukan. Kalau kita tahu dasarnya, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dikuatkan lagi ukhuwah Islamiyah kita, walaupun di tengah perbedaan dan lain sebagainya, tidak merusak daripada ukhuwah Islamiyah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.